Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan, salam seduluran buat teman-teman, buat dulur-dulur dimanapun berada. Saya sebagai narasumber di channel YD22 selalu memberikan sebuah pengetahuan juga wawasan, yang mana dalam kesempatan ini saya akan memberikan sebuah pengetahuan. Mungkin sebagian dulur atau teman-teman sudah mengetahui, namun mungkin juga buat teman-teman yang mungkin ada sebagian yang kurang memahaminya. Namun sebelum saya melanjutkan ke pokok pembahasan, yang baru menemukan channel ini silakan untuk di like dan di subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah pengetahuan tentang dino 40 atau hari 40, yang mana biasanya ini dipakai untuk para jawara zaman dulu, ya, untuk lelakon, untuk berpuasa, untuk mendapatkan sebuah ilmu atau kelebihan dalam diri kita. Itu sering melakukan puasa, yang mana puasa itu banyak sekali ya. Kalau orang Jawa itu puasa itu tidak hanya di bulan Ramadan. Puasa ada yang puasa mute, ada puasa ngebleng dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang namanya puasa, itu banyak. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya sedikit memberikan sebuah pengetahuan tentang dino 40. Itu khusus untuk orang Jawa, itu harus paham. Karena apa? Hari 40 itu atau dino 40 itu biasanya digunakan untuk bertirakat atau berpuasa, untuk menggapai sesuatu tujuan yang mungkin tujuan itu kita semua tidak sama. Ada sebagian yang mungkin ingin memiliki sebuah kelebihan dalam dirinya, atau mungkin ingin memiliki kepandaian, ketajaman mata batin dalam dirinya. Itu bisa jadi. Jadi tujuan itu tergantung masing-masing. Nah, dalam kesempatan ini dino 40 itu ada 5. Seperti contohnya itu ada, ini saya sebutkan ya. Di situ ada Rebo Pon, ada Kemis Wage, ada Jumat Kliwon. Nah, kemudian ada lagi Kemis Wage, kemudian ada Jumat Kliwon, kemudian ada Sabtu Legi. Ada juga Jumat Pahing, kemudian Sabtu Pon, ada juga Minggu Wage. Ada lagi Selasa Kliwon, Rebo Legi, Kemis Pahing. Nah, jadi ada juga yang Sabtu Kliwon, Minggu Legi, Senin Pahing. Nah, jadi ada 5 ya. Nah, jika dijumlahkan ya, misalkan sebagai contoh itu adalah Rebo Pon. Itu kalau dijumlahkan itu semua jumlahnya dari hari sama wetonnya itu ada 14. Kemudian masuk ke Kemis Wage, itu kalau dijumlahkan itu 12. Kemudian masuk lagi ke Jumat Kliwon, itu kalau dijumlahkan itu 14. Dari jumlah semua ini itu kalau dijumlahkan itu jumlahnya 40. Nah, biasanya ini sering digunakan untuk berpuasa. Nah, untuk lebih memahaminya itu perlu diketahui ya, hitungan hari bisa dikatakan hari Minggu. Kita mulai dari hari Minggu ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, Minggu itu 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis ada 8 ya, Jumat ada 6, dan Sabtu itu paling tinggi itu 9. Sementara kalau hari pasaran wetonnya itu ada Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing. Nah, Pon itu 7 ya, Wage itu 4, kemudian Kliwon itu 8, Legi itu 5, dan Pahing itu paling tinggi itu 9. Nah, ini merupakan salah satu hitungan ya, itu orang Jawa itu biasanya itu lebih memahami.
Nah, jadi kalau kita sebagai seorang pendekar ya, itu juga harus memahami. Karena apa? Hari-hari inilah yang kalau kita dalam penggalian ilmu kebatinan ya, tetap itu memahami. Karena apa? Ini adalah salah satu jumlah dari hari 40 itu. Biasanya kita puasa itu misalkan hari Selasa Kliwon, Rebo Legi, Kamis Pahing, itu 40. Nah, itu tidak cukup hanya sekadar puasa, tidak. Itu biasanya satu malamnya lagi itu ditambah dengan melek sedina sewengi, atau tidak boleh makan, tidak boleh tidur, itu selama 1 hari 1 malam. Jadi penuh. Nah, itu adalah biasanya untuk bertirakat ya, atau berpuasa untuk menggapai sebuah satu tujuan. Biasanya seperti itu. Nah, jadi mungkin sedikit banyak di sini saya tidak menjelaskan sedetail mungkin ya. Mungkin kalau ada sebagian dulur atau teman-teman yang ingin berkonsultasi, monggo silahkan, itu mungkin lebih detailnya ya. Yang jelas hari 40 ini itu harus dipahami, karena ini salah satu kenapa kok harus dipilih hari ke-40. Kalau kita milihnya hari biasa, apakah tidak bisa? Ya bisa saja. Namun menurut cerita zaman dulu, kalau kita puasa penuh 40 hari, itu mungkin agak berat, atau bisa dikatakan agak lama. Tapi untuk diringkas menjadi 40, itu adalah dijumlah dari antara hari dan pasaran itu. Jumlahnya 40. Nah, itu biasanya untuk melengkapi dan penyempurnaan itu dilengkapi dengan bisa dikatakan pati geni sedina sewengi atau melek sedina sewengi. Nah, itu biasanya untuk mencapai sebuah keilmuan ya. Kalau masalah puasa itu banyak sekali. Jadi ada yang hari 40 ini dipakai, ada yang mungkin puasa tidak memakai hari 40 ini, ada banyak, tergantung tingkat ilmu itu sendiri. Karena setiap ilmu itu memiliki sifat dan ketentuan masing-masing. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.